Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam kepada para mahasiswa mata kuliah Embedded System atau sistem tertanam yang kita hubungkan dengan IoT, Internet of Things. Hari ini kita akan membicarakan mengenai apa itu aktuator. Secara definisi, aktuator adalah komponen yang berfungsi untuk memberikan suatu efek atau dampak kepada sistem atau lingkungan berdasarkan perintah dari CPU. Respon ya, kepada lingkungan. Sinyal dari CPU dikonversi menjadi sinyal analog. Sinyal tersebut kemudian diteruskan ke aktuator sehingga menjadi suatu gerakan maupun bentuk energi yang lain. Ya, sesuai dengan kebutuhan dari sistem tersebut. Salah satu contoh aktuator yang paling sering digunakan adalah motor. Motor dikontrol oleh CPU dengan mengontrol tegangan yang masuk ke motor. Jenis-jenis aktuator. Sebetulnya banyak jenis-jenis aktuator. Kali ini mungkin kita fokus ke 4 saja mungkin ya. Motor elektrik, aktuator hidrolik, aktuator pneumatik, dan motor bakar. Lalu juga berdasarkan kebutuhannya, ya lebih spesifik, ya aktuator piezoelektrik, aktuator motor plasma, dan aktuator bioaktuator. Nah, kita akan coba bahas satu-satu, ya walaupun ini sebetulnya adalah masih banyak lagi aktuator. Ada khusus konferensi ataupun jurnal atau buku namanya sensor and aktuator. Itu banyak sekali dijelaskan mengenai apa itu aktuator, dari fungsinya, dari cara kerjanya, dan sebagainya. Kita bahas yaitu jenis aktuator motor elektrik. Ya, terdapat 2 tipe pada motor elektrik, yaitu tipe motor DC, direct current, dan AC, alternating current. Ini searah, AC ini bolak-balik. Ya. Kedua tipe motor menghasilkan gerakan rotasi, ya, kecuali jika ditambahkan suatu mekanisme sehingga dapat diubah menjadi gerakan translasi. Ya, jadi bisa ya sebenarnya hanya rotasi saja, tapi tergantung nanti bisa ditambahkan sesuatu sehingga bisa jadi rotasi dan translasi. Motor DC menggunakan sumber tegangan searah, ya, sedangkan motor AC menggunakan sumber tegangan bolak-balik. Nah, motor DC banyak digunakan pada sistem otomasi yang memerlukan presisi dan akurasi yang tinggi. Salah satunya adalah contoh penggunaan motor DC adalah pada robot dan mesin CNC, Computerized Numerical Control. Pada industri otomasi, motor DC juga digunakan pada alat sehari-hari. Nah, contoh nih seperti DVD player, pas yang ada di laptop, wiper kaca mobil, dan sebagainya. Jadi banyak sekali kita temukan dalam kehidupan hari-hari kita. Lalu jenis aktuator elektrik. Ya. Pada industri otomasi biasanya digunakan motor dengan tingkat presisi yang tinggi. Ya. Motor jenis ini dinamakan motor servo. Motor servo tidak berputar terus-menerus 360 derajat, tetapi hanya sampai sudut tertentu. Motor servo dapat dikontrol secara presisi dengan menggunakan sinyal pulse width modulation atau PWM. Ya. Penggunaan motor AC dititik beratkan pada penggunaan dengan beban yang besar. Kemudian sumber tegangan AC untuk ditransmisikan membuat motor AC dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas yang berat. Ya. Beberapa contoh produk yang menggunakan motor AC adalah conveyor, kereta listrik, KRL, dan penderek atau kren. Ya. Lalu jenis aktuator yang lainnya yaitu aktuator hidrolik. Ya. Yaitu memanfaatkan fluida tak termampatkan atau incompressible, ya, untuk menyimpan energi yang akan digunakan untuk menahan dan menggerakkan beban. Fluida yang digunakan dapat berupa air maupun
oli atau minyak sesuai dengan kebutuhan. Tidak seperti motor elektrik, gerakan dari aktuator hidrolik adalah translasi. Aktuator hidrolik tidak tersedia di pasaran, sehingga untuk mendapatkan aktuator hidrolik harus memesan dengan spesifikasi tertentu pada pemasok. Aktuator hidrolik digunakan untuk jenis beban yang besar, seperti pada mesin garuk atau ekskavator. Nah, hidrolik ya. Berikutnya lagi jenis aktuator pneumatik. Prinsip kerjanya sama dengan aktuator hidrolik. Perbedaannya adalah pada aktuator pneumatik menggunakan fluida termampatkan atau kompresibel, yaitu udara. Sedangkan aktuator hidrolik menggunakan fluida tidak termampatkan, incompressible, yaitu air atau oli atau minyak. Ya. Tidak seperti aktuator hidrolik, aktuator pneumatik tersedia di pasaran dengan berbagai variasi ukuran, daya dorong, dan panjang langkah. Ya, beberapa contoh penggunaan aktuator pneumatik adalah mencekam pada jig di perusahaan pemesinan, atau robot gripper mencekam, dan pemompa darah buatan. Nah, ini banyak ya digunakan ya. Nanti juga di bidang robotik ataupun di kedokteran, health system dan sebagainya. Lalu jenis aktuator motor bakar. Ya, motor bakar terjadi ledakan karena reaksi kimia pada kondisi tertentu sebagai sumber energi. Sebagai contoh pada mobil dengan sistem injeksi. Ya, bahan bakar disemprotkan oleh injektor dan diatur oleh ECU. ECU juga berfungsi untuk mengontrol saat mesin motor yang dinyalakan dengan percikan api di bagian busi sehingga terjadi ledakan. Ledakan tersebut digunakan untuk menggerakkan piston secara translasi dan akan diubah menjadi gerakan rotasi roda atau sesuatu mekanisme. Jadi aktuatornya yang jelas adalah untuk menggerakkan sesuatu. Ya. Baik, ada juga tadi sesuai dengan presentasi di awal, ya, aktuator berdasarkan kebutuhan tertentu, yaitu aktuator piezoelektrik. Aktuator piezoelektrik mempunyai kelebihan akurasi dan presisi tinggi, tidak membutuhkan pelumasan dan handal. Adapun beberapa alat yang menggunakan aktuator piezoelektrik adalah katup hidrolik, motor fungsi khusus atau special purpose motor, dan alat penyetelan tool pada alat pemesinan. Nah, ini contoh gambarnya. Ya. Lalu aktuator motor plasma, ya, ini khususnya untuk jet dan sebagainya, roket. Ya. Prinsip kerja motor plasma adalah dengan menerapkan sistem propulsi. Ya. Suatu gas diberi sumber tegangan sehingga menjadi plasma dan dialirkan menuju medan magnet sehingga mengalami percepatan. Ya, dengan percepatan tersebut gaya dorong dapat dihasilkan. Ya, motor plasma digunakan untuk menggantikan propulsi kimia pada roket. Nah, ini contoh-contohnya ya. Lalu aktuator berdasarkan kebutuhan tertentu, bioaktuator. Ya, sistem saraf makhluk hidup mentransmisikan sinyal elektrik di setiap kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh, saat katak mati diberi sumber tegangan, maka kaki katak akan bergerak dengan sendirinya, sehingga otot atau bagian lain dari makhluk hidup dapat digunakan sebagai aktuator. Bioaktuator ya, biorobotik. Ya. Penerapan teknologi ini pada dunia kedokteran seperti menggerakkan sebagian tubuh manusia yang tidak dapat digerakkan lagi karena penyakit, ya, penyakit trauma dan penyebab lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Mudah-mudahan para mahasiswa dapat memahami, walaupun ini sebetulnya tidak menggambarkan seluruh aktuator karena banyak sekali aplikasinya. Mudah-mudahan ini sebagai pemicu untuk lebih semangat untuk membaca dan mempelajari teknologi aktuator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.